Halo, selamat pagi sahabat Ardana dimanapun kalian berada. Salam sukses bersama Ardana. Sahabat Ardana dimanapun kalian berada, pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai bantuan-bantuan pemerintah yang digulirkan pada masa-masa pandemi virus corona atau yang sering dikenal dengan virus COVID-19. Bantuan pemerintah yang digulirkan pada masa-masa pandemi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan daya beli sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik. Bantuan pemerintah ini, rekan-rekan sahabat Ardana, itu diproyeksikan oleh pemerintah itu sesuai dengan kondisi masyarakat atau keadaan daripada masyarakat itu sendiri. Bantuan pemerintah ini sangat banyak sekali yang sudah digulirkan. Di antaranya yang pertama yaitu bantuan sembako, rekan-rekan sekalian. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai, ada juga BLT dana desa, listrik gratis itu dari PLN. Kemudian ada juga bantuan prakerja, subsidi gaji karyawan, dan yang terakhir ini ada bantuan untuk usaha mikro yang sering dikenal dengan BLT usaha mikro atau juga sering disebut dengan Banpres BPUM. Sahabat Ardana, pada kesempatan ini saya tidak membahas mengenai jenis-jenis daripada bantuan pemerintah yang lainnya, tetapi pada kesempatan ini terkhusus saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai bantuan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro, yaitu BLT usaha mikro atau yang dikenal oleh masyarakat itu adalah bantuan presiden atau Banpres BPUM. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana, bantuan presiden untuk usaha mikro ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, yaitu bagaimana atau apa sajakah syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pelaku usaha mikro agar dia bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini untuk usaha mikro yang dia miliki. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, bagaimana tata cara atau mekanisme pengusulan daripada Banpres BPUM ini. Nah, itulah rekan-rekan sahabat Ardana beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat berkaitan dengan Banpres atau BPUM yang digulirkan oleh pemerintah saat ini dalam masa-masa pandemi atau COVID-19. Untuk yang pertama, rekan-rekan sahabat Ardana, yaitu bagaimana atau apakah syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pelaku usaha untuk mengajukan usulan kepada pemerintah agar dia bisa mendapatkan program tersebut. Syarat yang pertama yaitu pelaku usaha mikro ini dia tidak sedang menerima kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan, atau sederhananya dia tidak memiliki pinjaman di perbankan, baik itu di bank penyalur bantuan presiden ini yaitu bank-bank BUMN, di antaranya itu ada Bank BNI dan Bank BRI. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah pelaku usaha ini adalah asli warga negara Indonesia, memiliki nomor induk kependudukan. Kemudian yang keempat itu para pelaku itu betul-betul memiliki usaha mikro. Dan yang selanjutnya yaitu mereka harus melengkapi dengan surat keterangan usaha yang dia bisa dapatkan di kantor kelurahan atau di kepala kampung. Dan yang terakhir ini para pelaku usaha ini bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau Polri atau pegawai baik di BUMN maupun di BUMD. Satu lagi yaitu buku rekening baik itu BNI maupun BRI. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana, itulah syarat-syarat yang
yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha agar dia bisa mendapatkan bantuan Presiden atau Banpres BPUM ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan sahabat Ardana, bagaimana proses atau mekanisme pengusulan daripada Banpres ini sehingga Banpres ini benar-benar dapat diterima atau dirasakan oleh para pelaku usaha mikro. Baiklah rekan-rekan sahabat Ardana, sebelum nanti saya menceritakan langkah-langkah yang bisa rekan-rekan jalankan untuk mendapatkan Banpres atau BPUM ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan lembaga-lembaga apa yang bisa mengusulkan Banpres ini ke pemerintah atau ke Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, lembaga-lembaga pengusul ini rekan-rekan sekalian, itu adalah yang pertama, itu adalah Dinas Koperasi dan UKM yang ada di wilayah rekan-rekan sekalian, itu di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang kedua, lembaga pengusul ini bisa juga berasal dari koperasi yang ada di wilayah-wilayah rekan-rekan sekalian yang sudah memiliki atau sudah berbadan hukum tetap. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah kementerian atau lembaga yang ada di wilayah negara Republik Indonesia tentunya rekan-rekan sahabat Ardana. Dan yang terakhir ini yang bisa mengusulkan para pelaku usaha ini adalah perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah, yang tentunya juga diawasi oleh Badan Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering dikenal dengan OJK. Nah, selanjutnya rekan-rekan sahabat Ardana, setelah rekan-rekan mengetahui siapa saja lembaga-lembaga yang bisa mengusulkan untuk rekan-rekan bisa menerima fasilitas daripada BPUM ini, rekan-rekan bisa memilih salah satu di antara lembaga pengusul tersebut. Sebagai salah satu contoh, saya akan ceritakan kepada rekan-rekan salah satu langkah-langkah yang bisa rekan-rekan laksanakan ketika rekan-rekan akan mengusulkan Banpres ini melalui Dinas Koperasi dan UKM di wilayah kota atau kabupaten rekan-rekan sekalian. Langkah yang pertama yang rekan-rekan bisa laksanakan adalah, yang pertama rekan-rekan bisa mengunjungi atau mendatangi kantor kelurahan atau kantor kepala kampung untuk rekan-rekan mendapatkan surat keterangan usaha dari kepala kampung di wilayah rekan-rekan tinggal gitu. Selanjutnya, setelah rekan-rekan memiliki surat keterangan ini, rekan-rekan bisa membawa berkas itu sesuai dengan persyaratan yang sudah saya sampaikan di muka. Itu rekan-rekan bisa bawa ke Dinas Koperasi atau UMKM yang ada di kantor kota atau kabupaten di mana rekan-rekan tinggal, atau juga biasanya bisa dikoordinir oleh kepala kampung, karena mungkin banyak di wilayah rekan-rekan sekalian ada usaha mikro yang layak untuk mendapatkan Banpres BPUM dari pemerintah ini. Selanjutnya rekan-rekan sahabat Ardana, setelah berkas ini sudah tersusun dengan rapi dan sudah disampaikan kepada Dinas Koperasi atau UMKM yang ada di wilayah rekan-rekan masing-masing, nanti lembaga atau Dinas Koperasi ini akan mengusulkan nama-nama ini kepada Kementerian Ekonomi dan UKM di Jakarta. Nah, setelah itu akan diverifikasi oleh Kementerian UKM dan Koperasi tersebut, dan selanjutnya rekan-rekan bisa menunggu sampai ada verifikasi dari tim penyelenggara BPUM. Demikianlah sahabat Ardana syarat-syarat yang diperlukan ketika kita akan melakukan atau mengusulkan diri untuk menerima manfaat daripada Banpres BPUM ini, beserta juga dengan mekanisme apa yang harus rekan-rekan laksanakan. Rekan-rekan sahabat Ardana, semoga rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan fasilitas ini yang bisa rekan-rekan pergunakan untuk melanjutkan usaha atau memutar perekonomian usaha mikro yang rekan-rekan miliki.
Selamat berjuang, selamat berusaha. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan bersama, dan salam sukses bersama Ardan.